Lagi-lagi ada gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat sekarang untuk ASN yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi masuknya biasanya jam 7:30, sekarang menjadi jam 6:30 harus sudah ngantor. Pertanyaan kita, apakah para ASN itu nerima atau ada yang protes? Ternyata ada yang protes, saudara. Ada yang protes terhadap kebijakan Kang Deddy. Padahal pertimbangannya sangat rasional. Coba kita cek sama-sama nih dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Sampurasun Nilujeng Enjing ya. Semoga sehat, berkah, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, hari Senin memang akan dimulai jam kerjanya dirubah menjadi jam 6.30. Dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, salat subuh tidak terus tidur lagi. Agar tidak terjadi kemacetan menuju kantor pada jam yang sama. Sehingga pemerintah ini menjadi solusi bagi berbagai problem di masyarakat. Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasan kepagian, harus ngurus anak dulu, ngantar anak dulu, berbagai hal diucapkan. Ya maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau saya dulu jadi Bupati Purwakarta sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif. Nah, saya sampaikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat. Kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu. Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh, bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah. Dan mereka tuh dikerjakan, mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup karena mengalami problem marketing atau pasar sehingga barangnya tidak laku di pasaran akibat kebijakan dulu impor yang salah yang mengakibatkan barang-barang di dalam negeri kalah bersaing oleh impor dari negara lain. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu kepada para ASN dimanapun berada, mari bekerja dengan baik karena di ASN itu profesi yang menurut saya sangat beruntung lah jadi ASN itu. Karena sangat beruntung, jangan terlalu banyak ngeluh-ngeluh. Jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang harus semestinya dia jalani. Karena ASN itu terikat oleh sumpah jabatan akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan dimanapun, yaitu ASN. Jadi para ASN di Jawa Barat, mari kita perlihatkan sikap pengabdian pada masyarakat, produktivitasnya kita lihatkan, malu sama para pegawai pabrik yang mereka jauh lebih produktif dibanding kita. Padahal sekolah mereka itu hanya rata-rata ya umumnya SMP, SMA. ASN tuh rata-rata sekolahnya S1, S2, S3, bahkan banyak yang juga yang bergelar profesor ya. Untuk itu mari kita bekerja dengan baik, kita selesaikan
Masalah sampah harus segera kita bereskan, kemacetan harus segera kita bereskan, infrastruktur jalan harus segera kita bereskan, perlihatkan dedikasi dan loyalitas untuk mengabdi pada negara. Karena bangsa ini harus mengalami kemajuan. Jawa Barat ini harus menjadi provinsi yang disegani oleh provinsi lain sebagai provinsi yang produktif, sebagai provinsi yang visioner, sebagai provinsi yang istimewa. Dan itu diperlukan ASN-ASN yang bermutu. Oke, bener tuh, mestinya kalian itu banyak-banyak bersyukur. ASN mau pulang jam berapa atau masuk jam berapa, tetap gajinya sama. Maka harus pandai-pandai bersyukur. Jadi bagi saya, ASN-ASN yang protes itu keterlaluan. Tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Sekarang itu udah nggak bisa ASN leha-leha di Provinsi Jawa Barat. Akan dipantau. Kalian itu tugasnya menghibahkan diri untuk negara. Ya itu. Karena ya wayahan aja di PNS. Kan makan minumnya juga sampai ditanggung oleh negara, Pak. Kan harusnya sudah tidak ada lagi alasan untuk mementingkan kepentingan pribadi. Karena makannya udah ditanggung negara, minumnya udah ditanggung oleh negara, tunjangan dan lain sebagainya. Itu PNS tuh. Ngeunah tiap bulan pasti asup, makan minum, keluarga apa segala macam ditanggung negara. Tinggal bersyukur. Meskipun saya pribadi belum tertarik setidaknya sampai sekarang untuk jadi PNS. Karena saya orang yang tidak mau terikat terhadap sesuatu. Pengen bebas. Tapi istri saya lagi berusaha untuk jadi PNS. P3K ya kalau sekarang itu. Tapi gagal terus. Saya ikhtiar nggak jadi soal. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi perjalanan menuju pulang. Selamat menjalankan ibadah puasa dari Magelang menuju Bandung bersama Pak Sekda nih, Sekda Jabar. Siap. Dan Pak Asisten 1. Ini saya ada instruksi jam kerja di bulan puasa. Yang biasanya masuk kerjanya pukul 7.30, pulangnya pukul 14.30 ya? Ya. 14.30. Mohon maaf, akan saya rubah menjadi masuknya pukul 6.30. Istirahat tengah harinya dari setengah jam berubah menjadi 1 jam, dari jam 12 sampai jam 13. Pulangnya pukul 14. Ada pertanyaan nih, Kang Dede nyari sensasi nih, dibikin jam 6:30 masuk kerja. Tidak, saya tidak nyari sensasi. Saya menggunakan logika. Setelah sahur kemudian sholat subuh, rata-rata terus tidur. Nah, ketika tidur nanti suka kesiangan, bablas, bangun-bangun jam 7. Nah, itu ada 2. 1, bangunnya menjadi siang, ke kantornya telat, malah. Yang kedua, dari sisi kesehatan buruk. Karena setelah sahur itu perut penuh dengan makanan. Setelah itu ditidurkan. Dan itu tidak boleh dari sisi kesehatan maupun dari sisi ajaran Kanjeng Rasul, ya. Jadi kalau bangun tidur, kemudian sahur, sholat subuh, kemudian nanti dalam keadaan bugar setelah mandi, pergi ke kantor. Di kantornya dalam keadaan sangat pagi dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam posisi segar. Kemudian jam istirahat. Kalau hari biasa biasanya tengah hari nggak tidur. Nah, kalau bulan puasa ini tengah hari suka tidur, maka saya kasih toleransi setengah jam untuk tidur setelah salat duhur. Dan kemudian pulangnya menjadi pukul 14. Asumsinya karena kegiatan puasa ini spesial, biasanya ingin berkumpul bersama keluarga ketika buka puasa. Maka ibu-ibu punya kesempatan tuh pulangnya agak siang, bisa masak di rumah, bapak-bapak juga bisa bantuin.
Walaupun sebenarnya kalau bapak-bapak pulang jam 14 di rumah nggak ada kerjaan, sebenarnya tambah kesel karena harus liatin terus jam dan liatin terus TV kapan adan gitu loh. Nah, tetapi sudahlah, kita laki-laki perempuan jam pulangnya sama. Semoga keputusan ini bisa menjadi tambah semangat bagi kita untuk melayani masyarakat, karena puasa bukan alasan bagi kita untuk menurunnya jam layanan bagi kepentingan masyarakat. Tetap semangat, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa.